diibaratkan oleh Imam Ghazali bahwasanya manusia adalah sebuah negara. Manusia adalah sebuah negara yang dimana pemimpinnya ataupun rajanya ataupun presidennya adalah hati. Hati di sini bukan kategori yang ada di dalam tubuh kita. Hati bukan berarti jantung, hati juga bukan berarti hati yang ada di dalam diri kita. Tetapi hati di sini adalah ruhani kita. Yang dimana ruhani di sini yang lingkupannya ada di dalam hati itu diibaratkan seperti HP. Kalau HP itu tanpa ada listrik, ya, walaupun tidak menyambung tapi bisa hidup. Itu hati yang ada di dalam ruhaninya. Makanya Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo pernah mengatakan bahwasanya hati itu ad-dhamir fid-dhamir. Malam ya'rif marji ad-dhamir falaisa lahu dhamir. Bahwasanya hati itu ada di dalam lubuk yang paling dalam. Barang siapa yang tidak mengerti kembalinya lubuk yang paling dalam, maka dia tidak termasuk manusia yang memiliki hati. Itu kata Kiai Haji Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Kalau misalkan hati adalah sebuah kepala negara ataupun pemimpin negara, maka ataupun raja, kita bahasakan raja, maka yang kategori akal itu termasuk dalam asisten kepala negara. Lalu nafsu amarah atau nafsu syahwat itu ibaratnya adalah bendahara. Dan nafsu godobah ataupun nafsu amarah itu ibaratnya adalah tentara. Lalu seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita itu kita ibaratkan adalah rakyat jelata. Dan semua panca indera kita adalah kita ibaratkan sebagai intelijen. Ibaratnya begini. Kalau kita mendengar sesuatu hal dari indera kita, dari intelijen kita, suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ini akan meresapi dari kuping kita yang nanti diinformasikan kepada akal sebagai asisten negara, yang nanti dibahasakan langsung ke dalam hati kita. Nah, tinggal bagaimana nafsu amarah kita ataupun nafsu syahwat kita berjalan untuk membimbing dan semua anggota tubuh kita mengikut. Begitu pula ketika kita menjalankan perbuatan yang pertama. Makanya kata Imam Ghazali, hati ini adalah lingkupan yang paling benar-benar penuh. Karena apa? Penyakit dohir terkadang itu disebabkan oleh penyakit hati. Penyakit misalkan mah itu karena kebanyakan pikiran dan kebanyakan kita was-was, takut akan takdir Allah. Orang banyak yang penyakit liver itu disebabkan karena kita kebanyakan was-was pikiran kita yang disebabkan hati kita itu gundah gulana. Sehingga bagaimana cara kita untuk memanajerialkan hati kita? Pemimpin dalam sebuah negara tubuh kita harus banyak yang namanya kumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, kita harus terbiasa yang namanya membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, harus kita membiasakan diri yang namanya zikir kepada Allah. Tiga hal ini yang bisa kita jadikan patok agar hati kita ini tidak gampang yang namanya membawa penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak ada penyakit dalam tubuh. Orang kalau banyak pikiran, was-was diri, selalu gundah gulana, makan aja males. Kalau kita makan males, nanti semua anggota tubuh kita yang tidak bekerja dengan baik, sehingga lambung kita tidak ada pasokan, akhirnya menjadi penyakit. Kalau kata Mas Opik, paling penyakit mah adalah penyakit apa? Penyakit apa namanya? Pengantin baru. Karena penyakit mah itu mama kayak gitu biasanya. Tapi ternyata penyakit mah itu disebabkan diawali dari orang Jawa selalu bilang tuh bahwasanya yang namanya hati itu dasar awal. Makanya kalau kita belajar ilmu hikmah, orang yang kena pelet, orang yang kena santet, setelah diobati nanti muncul penyakit begini. Misalkan kelenjar getah bening, itu disebabkan apa? Efek-efek dari perbuatan ataupun ilmu-ilmu yang menempel pada tubuh kita, sehingga hati kita gundah gulana, harus ada perbaikan.
Logikanya kan seperti itu. Sehingga mari bersama-sama kita istiqomahkan keadaan apapun. Sebelum dunia ini bergoncang menjadi kiamat, kita harus istiqomah terus menjalankan yang namanya amaliyah sosial kita yang berupa Yasin dan tahlil ini. Untuk apa? Untuk membenahi diri kita, khususnya hati kita sebagai kepala negara tubuh kita, yang nanti ke depannya agar kita tidak gampang yang namanya was-was kepada takdir Allah. Kita berpikir aja, satu pikiran kita yang nyeleneh, besok aku mangan apa ya? Omongan kayak gitu, pikiran kayak gitu, itu kita sama aja murtad dari agama Islam. Kenapa? Kita sudah tidak percaya kepada kuasa Allah. Padahal manusia diciptakan oleh Allah besertaan dengan lisan. Sehingga jangan takut. Yang penting kita mau fokus. Yang penting kita mau bekerja. Yang penting kita mau ikhtiar. Yang penting kita mau berusaha. Insya Allah akan ada jalan untuk mendapatkan rizki kita. Makanya dalam Al-Quran dibahasakan rizki itu min haitsu ahtasib wa min haitsu la yahtasib. Bisa dikira-kirakan dalam konteks kita ikhtiar, bisa juga tidak dikira-kirakan. Misalkan kita lagi butuh banget, Allah tahu datang aja rezeki yang tidak dikira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Kita jadikan rutinitas istiqomah Yasin dan tahlil ini untuk membenahi hati kita, yang ke depan hati kita harus selalu kita benahi agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.